Semua terjadi bukan kebetulan. Cerita dimulai ketika seorang wanita terlihat sedang menyiapkan sarapan pagi. Dia bernama Ayu, wanita cantik yang telah bersuami. Melihat mentega yang ada di meja sudah habis, Ayu lalu menyuruh Mbak Yani untuk segera membelinya ke warung. Mbak Yani adalah pembantu barunya, dan dia sudah bekerja kurang lebihnya 2 bulan. Tak lama kemudian, suaminya yang bernama Broto menanyakan kunci mobil padanya. Namun karena Ayu tidak tahu di mana kunci tersebut, Broto lalu meminjam mobilnya untuk berangkat kerja. Tak lama setelah suaminya berangkat, Yani yang melihat majikannya sedang banyak pikiran, kemudian mencoba menghiburnya. Kalau modelan kayak Di saat itu, Ayu kemudian bertanya, "Apakah kamu sudah punya pacar?" Sambil malu-malu, Yani menjawab kalau ia sudah punya pacar, Bambang namanya, dan pacarnya sekarang bekerja sebagai sopir. Setelah mengobrol cukup lama, Ayu kemudian pergi menggunakan mobil suaminya, karena sebelumnya Ayu sudah menemukan di mana kunci mobil tersebut. Tapi kunci mobil Bapak belum ketemu, Bu. Udah ketemu. Sore hari sepulang bekerja, Broto yang setiap harinya bekerja di luar, seketika dibuat pusing dengan adanya pemberlakuan lockdown, dan akibatnya beberapa dari pekerjaannya pun harus ditunda. Mendengar suara klakson mobil, Mbak Yani malah menyuruh majikannya untuk membukakan pintu gerbang. Ada ya pembantu kayak gitu. Enggak sih saya sama kamu ya? Iya ya. Sembari melemparkan celana dalam, Ayu berkata, Bilang sama dia, ntar kalau mau ngewek sama laki orang, model hotel jadi mobil. Broto kemudian mengejar istrinya yang berkata kalau ia ingin cerai. Ayu ternyata menemukan celana dalam itu di mobil milik Broto, dan ia pun sangat yakin kalau suaminya telah berselingkuh. Awalnya Broto tidak mau ngaku, dan dia pun beralasan kalau celana dalam itu adalah sampel kantor. Namun Broto tidak bisa mengelak lagi setelah Ayu mendapati tulisan nama di celana dalam tersebut. Tanya! Cuma bayar kos-kosan yang namanya celana biar nggak tukar sama bayar kos. Terungkap kalau sebelumnya Broto berselingkuh dengan seorang wanita bernama Anya, dan dia sering gituan di dalam mobil bareng Anya. Meskipun udah ketangkep basah, di sini Broto dengan enaknya bilang, "Bisa nggak sih ngomong baik-baik dulu? Dasar buaya." Bisa nggak sih ngomong baik-baik dulu yuk? Broto lalu menahan Ayu yang sudah berkemas barang untuk pergi dari rumah tersebut. Terungkap kalau Broto sudah 3 kali berselingkuh dengan perempuan yang sama, dan untuk terakhir kalinya Ayu memilih untuk berpisah. 3 kali kamu selingkuhin aku sama perempuan yang sama sekarang kamu ngomong baik-baik. Sambil menangis, Ayu mengatakan kalau ia sudah tidak cinta kepada suaminya. Dia bertahan di dalam hubungan itu karena Ayu sayang banget sama mertuanya. Aku udah gak cinta sama kamu, Bro. Di saat itu Ayu berkata, "Kalau emang Anya yang kamu cari, silahkan. Aku rela asal dia jangan pernah sampai sakitin perasaan ibu kamu." Di tengah pertengkaran mereka, sang ibu tiba-tiba datang ke rumah tanpa memberi kabar. Sepasang suami istri itu berusaha menutupi masalah mereka di depan sang ibu. Di sini ibunya bilang kalau ia kangen sama anak-anaknya, dan berhubung sedang ada lockdown, si ibu akan tinggal sementara bareng mereka. Ibunya lalu meminta Ayu untuk membuatkan teh hangat. Di dapur, Ayu memanggil suaminya untuk membicarakan permasalahan mereka. Ayu meminta Broto untuk ngomong ke ibu tentang masalah mereka, tapi Broto menolak, harusnya Ayu yang bilang karena dia yang ingin pisah. Kamu yang mau pergi, kamu aja ngomong sebenarnya. Setelah dibuatkan teh, Ayu ternyata belum cukup berani buat bicara ke ibu.
Ia justru mengalihkan dengan membicarakan tentang masalah yang lain. Langsung bantu kita bulan depan saja. Setelah saya masih Ayu kemudian pergi untuk nyiapin kamar untuk ibunya agar bisa istirahat. Karena ibunya ingin sekali mempunyai seorang cucu, ia pun meminta Broto agar cepat memberinya cucu. Di kamar, Broto menyuruh Ayu untuk membuatkan soto ayam kesukaan ibu. Namun, karena bahan makanannya tidak ada, Ayu meminta Mbak Yani untuk belanja ke pasar. Tak lama kemudian, Broto berkata kepada Ayu, "Coba kamu pikir lagi deh, kalau ini tuh bukan kebetulan. Soalnya pas kamu mau pergi, ibu tiba-tiba datang ke rumah dan mau nginep selama lockdown. Lockdown itu bukan sehari 2 hari, bisa mingguan, bahkan bulanan. Aku rasa ini pertanda dari Tuhan kalau kita nggak boleh cerai, yuk." Aku rasa ini pertanda dari Tuhan kalau kita nggak boleh cerai. Pertanda dari Tuhan kamu bilang, sholat Jumat gak sebulan sekali aja ngomongin Tuhan. Waktu kamu gituan sama Anya, kamu inget gak sama Tuhan? kamu ngentot semuanya, ingat gak kamu Tuhan? Ya, gak bisa ngomong dia. Broto terus mengikutinya yang masuk ke dalam kamar. Dan di sini Ayu menyuruh suaminya untuk tidur di lantai. Di saat itu, Ayu berkata, "Aku akan kasih kamu waktu selama 3 hari. Setelah itu, kamu pulangin ibu dan aku pergi." Saya kan pulang ibu. Aku pergi. Broto tidak ada pilihan lain selain menuruti kemauan istrinya itu. Tak lama kemudian, Mbak Yani memberitahu mereka kalau dia nggak bisa ke pasar, apalagi keluar rumah. Mereka pun dibuat panik setelah tahu kalau rumah mereka akan disegel. Salah satu pejabat lalu menjelaskan ke mereka kalau ini hanya instruksi dari gubernur. Jadi setiap rumah dikarantina sendiri-sendiri. Pejabat itu pun bilang kalau waktunya dia tidak tahu sampai berapa lama. Di saat itu Mbak Yani justru mengkhawatirkan pacarnya. Parahnya dia mengusulkan ke Ayu dan Broto agar Mas Bambang pindah aja ke rumah ini. Pacar saya, Mas Bambang, kita suruh pindah ke sini aja. Tak lama kemudian, Broto mendapat pesan dari Anya untuk mengangkat teleponnya sekarang. Di sini, Broto meminta maaf dan memberitahu Anya kalau tadi nenek sihir udah pulang. Julukan nenek sihir ini udah jelas buat si Ayu ya. Broto lalu bertanya, "Kamu udah lihat berita belum? Lagi di apartemen apa di mana? Jangan keluar ya." Tapi larangan itu tidak didengar. Malahan si Anya nyuruh Broto buat ngejemput di apartemen. Nah, di saat sedang asik berbalas pesan, ibunya datang dan bertanya kemana Ayu. Merasa ada yang aneh dengan anaknya, ibunya kembali bertanya, "Kamu kenapa sih?" Tak lama dari itu, Broto lalu menghubungi Anya. Dan karena takut sendirian, Anya terus memaksa Broto untuk datang ke apartemennya. Tapi Broto menolak dan berkata, "Justru dengan kamu sendirian itu akan lebih aman." Nah, karena Broto gak bisa dateng, Anya meminta Broto untuk menghiburnya saja dengan cara ngedance lewat video call. Abis itu kamu ngedance. Ada-ada aja ya si Anya. Ini lagi si Broto, mau-mauan ngedance, sampai telanjang segala lagi, parah. Nah, setelah ngedance, Broto lalu memarahi Anya kalau nyimpen celana dalam itu jangan sembarangan. Soalnya pas si Ayu lagi pergi pakai mobil aku, dia nemuin ada celana dalam di mobil aku, dan sekarang jadi berantem. Anya yang ngedenger itu ngerasa kalau dia nggak pernah ninggalin celana dalam, apalagi dia ini sering nggak pakai celana dalam. Jarang pakai celana dalam. Sambil nunjukin tulisan yang ada di celana dalam itu, Anya lagi-lagi mengelak kalau itu bukan tulisan aku. Pada akhirnya mereka pun dibuat bingung. Ini tuh sebenarnya celana dalam siapa? Sementara di sisi lain, pacarnya Mbak Yani tiba-tiba datang ke rumah dan masuk ke rumah itu dengan cara menaiki pagar. Karena udah nggak tahan, Mbak mengajak Mas Bambang masuk ke dalam kamarnya. Mendengar ada suara orang lain berbicara, Ayu kemudian menghampiri mereka.
Namun untungnya Mas Bambang sempat sembunyi dan Mbak Yani beralasan kalau suara itu berasal darinya yang sedang membuat konten video. Oh, Don. Ngapain aja? Karena ibu gak jadi dimasakin soto, Ayu menyuruhnya buat masakin apa aja yang ada di kulkas. Kamu mau masakin apa aja yang ada di kulkasnya? Di saat yang sama, si Bambang yang dari tadi ngelihat Ayu ada di sana, pikirannya malah jadi kemana-mana. Supaya makanan yang diberikan pada Setelah Ayu pergi, Mas Bambang kelihatan banget udah siap nih guys. It's baby. Tapi Mbak Yani malah nolak karena ia harus cepat masak. Yah, gagal deh. Di saat sedang masak, si ibu menyuruh Mbak Yani buat masakin daging kambing untuk si Broto. Biar jos kalau nanti ehem-ehem. Uye kali tuh. Apa sih tuh ya Uye? Uye tuh enak-enak. Namun karena bahan makanannya belum ada, dia pun akan membuatnya nanti saat sudah belanja di pasar. Sementara di sisi lain, Mas Bambang yang udah gak tahan kemudian mengambil handbody dan berimajinasi saat melihat Ayu. Oh, Aduh, parah guys, pokoknya jangan ditiru. Tapi di saat akan keluar, si ibu malah ngalangin pandangan Mas Bambang. Nah, sehabis masak, Mbak Yani lalu masuk ke dalam kamar, dan sekarang dia sudah ready. Ya, walaupun agak sedikit bau bawang, tapi disitulah sensasinya. emang agak-agak bau bawang sedikit sih, tapi kan itu sensasinya. Karena udah nggak mood, Mas Bambang nolak ajakan Mbak Yani. Di sini Mas Bambang cerita kalau bosnya barusan ngehubungin, dan bosnya menyuruh pulang kampung buat isolasi mandiri. Dengan adanya lockdown membuatnya menjadi pusing, dan ia beranggapan kalau dia akan dipecat. Apaan masuk kerjanya kalau udah kayak gini? Pecat ini. Anehnya Mas Bambang malah nyalahin Mbak Yani karena udah diajak masuk ke dalam rumah. Mau masuk ke sini udah diapa-apain lagi. Sambil ngerokin badannya, Mbak Yani memberikan solusi yaitu menyuruh Mas Bambang buat tinggal sementara di rumah ini. Awalnya ia menolak, karena jika nanti ketahuan mereka akan dilaporin ke polisi. Namun setelah Mbak Yani meyakinkan pacarnya, ia pun akhirnya setuju. Bajunya gimana? Aku lagi bawa baju. Baju bapak banyak, tenang. Malam harinya sebelum tidur, Broto yang sambil melihat celana dalam tersebut seketika teringat adegan bareng Anya. Ini kamu. Pagi harinya, ia pun dibuat panik mendengar ketukan suara pintu dari ibunya. Broto lalu membangunkan Ayu, dan untungnya saat ibunya masuk ke kamar, Broto yang tidur di bawah tidak diketahui oleh ibunya. Di saat itu, ibu memberikan minuman ke mereka. Yang satu minuman ginseng buat kejantanan Broto, dan yang satunya lagi yaitu yogurt buat Ayu nambah kesuburan. Itu bisa nampak kesuburan. Bukannya keluar, si ibu malah ngajarin posisi bercinta ke mereka. Kalian setelah bercinta. Aduh. Sebenarnya ini bukan hal negatif, tapi ilmu guys. Nah lucunya di sini, si ibu malah nyontohin posisi yang baik ke mereka. Ayu di bawah, sedangkan Broto di atas. Setelahnya, si Ayu disuruh buat praktekin hal itu, dan Broto diminta untuk memegang perutnya Ayu. Dan terus, ibunya menyuruh Broto untuk mengajak ngobrol. Iya. Keesokan harinya, Broto yang curiga kalau Ayu yang sudah menaruh celana dalam di mobilnya, lalu menelpon salah satu temannya bernama Anton. Karena Anton punya teman yang jago dalam hal meretas, Broto meminta Anton untuk melacak nomor yang sering keluar masuk di HP-nya Ayu. Anton menyanggupinya dan menyuruh Broto untuk menunggu 2 jam. Setelah 2 jam, Broto dibuat emosi karena Ayu sebenarnya sering menghubungi satu nomor, dan ia menuduh kalau Ayu juga sudah berselingkuh. Broto yang curiga lalu berkata, kalau celana dalam yang ditemuin itu bukan punya Anya, tapi kamu sendiri yang naro, biar kita bisa cerai. Aku yang salah, padahal kamu sendiri yang selingkuh. Kamu temuin itu bukan punya Anya. Tapi kamu sendiri yang naruh. Namun ternyata tuduhan Broto salah,
setelah Anton menjelaskan kalau nomor yang sering dihubungi Ayu itu adalah nomor suaminya sendiri. Ya nomor lu. Dengar gak? Hal itu jelas membuat Ayu semakin kecewa dengan sikap Broto. Ya gue lakinya, kalau nomor gue bilang aja gak ada. Tadi lu masuk gak? Jeng! Malam harinya, Mbak Yani memberi makan ke pacarnya itu. Di sana Mbak Yani cerita kalau ia sudah ngumpulin uang buat usahanya nanti di kampung. Tapi sebenarnya uang itu masih kurang, dan dia meminta Mas Bambang buat nambahin kekurangan tersebut. Di bank itu riba. Apanya? Nyalahin di sini. Tak lama kemudian, Broto dihubungi kembali oleh Anton. Anton menjelaskan kalau temannya menemukan satu nomor yang sama, di email yang sama, yang ada di HP Ayu, dan itu artinya Ayu memiliki dua nomor. Di nomor yang satunya, Ayu ternyata sering menghubungi satu nomor. Email yang sama di handphone dia. Maksudnya gimana? Ini ibu punya dua nomor. Broto yang mendengar itu pun emosinya tersulut kembali, karena ia sendiri tidak tahu jika istrinya memiliki dua nomor. Setelah diberikan nomor yang sering dihubungi oleh Ayu, ia pun langsung menelponnya. Broto dibuat kaget setelah tahu kalau pria yang sering dihubungi Ayu adalah adiknya sendiri, yaitu Dimas. Broto lalu memarahi Ayu dan menuduh Ayu yang sudah berselingkuh. Mengetahui pertengkaran anaknya, sang ibu menjadi penengah di antara mereka. Awalnya Ayu mengelak dan berkata kalau nomor yang sering dihubunginya itu adalah nomor suaminya sendiri. Namun setelah Broto mengatakan kalau nomor yang satunya lagi sering menghubungi Dimas, Ayu tidak menjawab apapun. Tuh Dimas tuh. Apa iya yuk? Sambil menangis, Ayu berkata kalau selama 2 tahun, dia selalu menjaga nama baik suaminya, dan juga selalu menjaga perasaan ibunya. Tapi sekarang, suaminya menuduhnya sudah berselingkuh. Aku gak pernah ngomong apa-apa. Aku jaga nama kamu. Aku jaga perasaan ibu. Di tengah pertengkaran itu, ibunya tiba-tiba mengatakan bahwa ia selama ini sudah tahu perselingkuhan Anya dengan Broto. Tentang Anya, kelakuan kamu. Ibunya mengetahui itu setelah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Ibunya diam saja karena ia berpikir mungkin Broto akan berubah. Tapi ternyata kelakuannya makin kesini makin melunjak. Masih juga kamu selingkuh. Goblok. Kok goblok nggak? Mendengar omongan ibunya, Ayu kembali menyebutnya dengan sebutan... Kamu goblok. Gimana kamu goblok? Ternyata ibunya juga tahu soal hubungan Ayu dengan Dimas, dan kali ini Ayu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tentang kamu sama Dimas. Ibunya bukan sembarangan menuduh, karena dia melihat sendiri saat Ayu mencium Dimas. Terungkap kalau Mbak Yani adalah mata-mata dari ibu. Selama bekerja di sana, Mbak Yani sudah memiliki banyak bukti soal hubungan mereka. Dan esoknya ibunya akan menyuruh Dimas datang ke rumah untuk menjelaskan semuanya. Ibu nggak mau. Keluarga ibu tuh berantakan. Keesokan harinya, Dimas akhirnya datang. Ia pun merasa bingung karena tidak biasanya ibunya menyuruh untuk datang ke rumah kakaknya. Di saat itu, ibunya menyuruh mereka untuk menjelaskan semuanya secara langsung. Pada akhirnya, Ayu pun menjelaskan. Di saat Ayu tahu kalau Broto selingkuh untuk yang kedua kalinya, dia merasa kalau dia butuh teman cerita, dan ternyata orangnya itu adalah Dimas. Semenjak saat itu, Ayu dan Dimas sering berhubungan, rutin ngobrol, teleponan, pokoknya segala sesuatu yang Broto lakuin di belakang Ayu, Ayu juga ngelakuin. Tapi bedanya, Ayu ngelakuin itu sama adik iparnya sendiri. Dan ternyata mereka berdua sudah ada rencana buat nikah setelah Ayu cerai dari Broto. Sambil memegang tangan ibunya, Ayu berkata, "Tapi ibu tenang aja, aku akan tetap jadi anak ibu. Cuma bedanya kali ini aku akan nikah sama anak ibu yang jauh lebih baik." Merasa semuanya sudah jelas, Broto akan menghubungi pengacaranya untuk mengurusi perceraiannya dengan Ayu. Namun di saat itu ibunya menelpon Yani dan menyuruhnya untuk kesini. Sebelumnya Mbak Yani bilang setelah semua ini selesai, ia akan mengajak Mas Bambang untuk ikut dan menikah di kampung. Kita nikah aja. Biarin pakai uang aku aja. Aku rela. Ya.
Kalau itu aku mau. Dimas yang melihat rekaman video menganggap kalau rekaman itu tidak cukup bukti buat menuduhnya sebagai perusak rumah tangga orang. Mbak Yani lalu memberikan bukti lagi, yaitu rekaman suara saat Ayu sedang menelpon Dimas. Di saat itu Ayu tidak sadar Mbak Yani dengan sengaja menyimpan HP-nya di dekat Ayu. Aku bener-bener gak bisa. Setelah adanya beberapa bukti, Dimas bersumpah kalau ia tidak ada hubungan apa-apa dengan Ayu. Dimas menjelaskan memang benar, Ayu dulu sering ngechat, nelpon, tapi itu cuma curhat. Ngomongin masalah kakaknya yang lagi dekat sama perempuan lain, yang selingkuh dengan Anya. Tapi di saat Dimas ngerasa kalau Ayu ada rasa suka, ia pun memilih untuk tidak menanggapinya. Nggak pernah lagi angkat telepon dari Bayu. Bayu ngechat, aku juga nggak pernah balas. Karena masih belum percaya juga, Dimas akhirnya memperlihatkan semua isi chat dari Ayu. Ia juga meminta HP Ayu agar menyamakan chat tersebut. Ini kenapa jadi kayak gini sih, Bu? Di situasi ini, Ayu justru merasa disalahkan. Seharusnya yang disalahin itu Broto, karena ia sudah berselingkuh. Sampai pada akhirnya kebenaran pun terungkap. Celana dalam yang ada di mobil itu ternyata Ayu yang sudah menyimpannya. Ia melakukan itu karena sudah tidak tahan lagi dengan suaminya yang sering selingkuh. Ia juga ingin cepat cerai karena ingin menikah dengan Dimas. Kamu yang salah. Setelah semuanya terungkap, Ayu masih tetap meminta penjelasan dari Dimas. Kamu ingat semua masa depan yang udah kita rencanakan buat kamu. Dan tak lama kemudian, Anya tiba-tiba datang ke rumah dan mengatakan kalau ia sedang mengandung anak dari Broto. Pernyataan tersebut justru membuat Ayu semakin bersedih. Selama ini Ayu merasa kalau hidupnya selalu sendiri. Dia juga merasa kalau dia memang tidak pantas punya siapa-siapa. Aku nggak pantas punya siapa-siapa. Setelah semua kejadian yang sudah menimpa hidupnya, membuatnya harus dirawat di rumah sakit.